Assalamualaikum sobat Kernyes. Seperti biasa, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di free konsul bareng Mas Ari di forum komunitas kita. Dan sudah ada 250 diskusi. Yuk kita buka pertanyaannya. Pertanyaan dikirim oleh Bapak Muhammad Kurnia Wahyudi. Bapak atau Mas nih? Sepertinya fotonya sih masih muda ya. Mas Kurnia gitu ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau pasang amplifier punya masjid memakai Toa ZA2120 dengan 2 speaker ZS202C dan 4 speaker ZS102C. Mohon petunjuk cara menyambungkan semua speaker itu Mas Ari. Oke, langsung aja kita bahas di gambarnya berikut ini. Di sini kita ada speaker 202. Kemudian ada speaker 102. Nah, jadi ZS202C itu artinya dia 20 watt ya teman-teman. Maksimalnya 20 watt. Jadi ini 20 watt. Ini saya tulis miring ya, 20 watt. Ini juga 20 watt. Kalau 102 maka dia adalah 10 watt. 102 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di masing-masing speaker ini kadang kita bingung menyambungkan kabelnya. Kenapa? Karena kabelnya ada 3. Kabelnya ada 3 dan ada warna biru. Di sini ada warna biru. Kemudian ini ada warna biru, ada warna biru, biru juga, ini ada biru juga, ini ada biru juga. Kemudian ada warna hitam. Ini ada warna hitam, warna hitam, warna hitam, warna hitam. Saya gambar semua ya biar teman-teman nggak bingung. Maaf, warna hitam. Kemudian ada warna putih. Ini saya gambar agak abu-abu biar kelihatan. Ini putih. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya warna putihnya ini. Ini saya buat warnanya abu-abu. Ini saya gambar semua kabelnya agar teman-teman paham. Jadi kalau teman-teman gunakan, ini saya gambar di atas ini, warna hitam dengan warna biru, maka teman-teman akan dapatkan total daya 50% dari yang tertera. Ya, hitam dengan biru. Misalkan hitam dengan biru di sini adalah 10 watt. Dari mana 10 wattnya? Setengahnya dari 20 watt ya 10 watt. Gitu ya teman-teman. Jadi dua kabel ini isinya 10 watt. Kemudian kalau teman-teman gunakan hitam dengan warna putih, jadi ini 50%. Tapi kalau teman-teman gunakan ini hitam dengan putih, ini biar enak gimana ya gambarnya. Jadi ini gini aja lah ya. Ini hitam dengan putih, teman-teman akan dapatkan 100%. Jadi kalau 20 watt ya 20 watt. Kalau 10 watt seperti speaker ini, teman-teman pakai dua kabel ini jadinya 100%-nya. Nah, biar nggak bingung langsung aja ke gambar ini. Kalau teman-teman pakai kabel hitam dan biru, maka power yang akan masuk ke speaker ini hanya 10 watt. Kalau teman-teman pakai kabel hitam dan biru di speaker ini, power yang akan masuk ke sini cuma 5 watt. Gitu ya teman-teman. Jadi setengahnya. Tapi kalau teman-teman pakainya ini hitam dan putih, teman-teman dapatkan 10 watt. Kalau yang di sini hitam dan putih, teman-teman dapat ini bukan 10 watt tapi 20 watt. Kalau hitam dan putih di sini
Tapi kalau hitam dan putih di sini, teman-teman dapatkan 10 watt. Jadi sesuai dengan ratingnya dia. Nah, sering suka banyak nih yang masangnya ini biru dan putih. Ini teori dari mana? Buku manualnya pun nggak ada gambar penunjukan biru dan putih. Pakainya ini biru dan putih ya tentu saja 10 watt juga. Jadi kalau teman-teman nilai tengahnya ini biru, pakainya ini dan ini dan ini jatuhnya 10 watt. Kalau teman-teman pakainya ini dan ini 10 watt. Tapi teman-teman kalau pakainya hitam dan putih 20 watt. Gitu ya. Sama juga di sini, teman-teman pakainya ini 10 watt. Teman-teman pakainya ini 10 watt juga. Tapi kalau pakainya hitam dan putih, maaf, ini bukan 10 watt ya. Ini 5 watt. Ini 5 watt juga. Kalau hitam dan putih baru 10 watt. Jadi kalau suaranya mau maksimal, pakainya selalu kabel hitam dan putih gitu ya. Bukan malah biru dan putih. Nggak tahu orang-orang itu dapat teori dari mana gitu. Buku petunjuk dari speaker atau amplifier toanya pun nggak menyebutkan pakai kabel biru dan putih. Nah, untuk penyambungan di sini teman-teman boleh sambungin komnya ini di kom. Warna putihnya ini di kom. Dan untuk speaker dengan trafo matching atau high impedance, cara penyambungannya tidak ada lain, hanya ada paralel teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung ya, Mas saya punya speaker high impedance, itu sambungnya seri atau paralel? Nggak mungkin di seri ya. Speaker high impedance itu tidak bisa di seri karena ada trafonya. Trafo tidak bisa di seri. Kalau di seri nanti yang lainnya nggak keluar suara. Jadi ini semuanya digabung, warna putihnya digabung menjadi satu. Teman-teman boleh paralel dimanapun. Jadi kayak nyambung kabel lampu aja teman-teman. Kemudian yang warna hitamnya ini juga digabung jadi satu. Maaf, ini ditarik, terus disambungin, digabung jadi satu juga di paralel. Ini mudah banget kalau speaker high impedance, tinggal kita paralel gini aja. Seperti ini. Terus sambungin ke yang warna hitam ke 100 volt. Kemudian yang warna putih ke kom. Warna putih ke kom. Seperti ini. Terus Mas bagusnya di 100 volt atau 70 volt? Nah sekarang kita bahas 70 volt atau 100 volt. Jadi kita hitung nih 20. Kita hitung ya 20 tambah 20 40 tambah 10 10 10 40. Jadi total keseluruhan speaker ini 80 watt. Speakernya 80 watt. Sedangkan amplifiernya 120 watt. Maka amplifier masih kuat memikul 80 watt, jauh di bawahnya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, sambung di 100 volt untuk mendapatkan power yang maksimal. Tapi kalau speakernya lebih banyak, misalkan teman-teman sambungkan sebanyak, ini kan 6 speaker, sebanyak 12 speaker, berarti kan banyak banget speakernya ya, 160 watt. Nah amplifiernya udah nggak mampu. Misalkan ini teman-teman pasang 2 kali jumlah ini gitu ya, maka teman-teman harus sambung di 70 volt gitu ya. Kalau speakernya lebih banyak dari amplifiernya, kapasitas amplifiernya, pakainya 70 volt. Atau pakai kabel biru juga bisa. Jadi banyak alternatif sih sebetulnya. Yang paling gampang yang ngerubahnya di sini. Ini dipindah ke sini gitu. Itu paling gampang. Biasanya orang nggak mau ribet, tinggal ini dipindah ke 70 volt. Kalau speakernya lebih banyak. Tapi kalau speakernya 6,
7, 8 seperti ini masih bisa di 100 volt karena amplifiernya masih mampu. Jadi teman-teman hitung ya, untuk speaker high impedance ini cukup dihitung wattnya. Watt speaker pertama tambah speaker kedua tambah watt speaker ketiga dan seterusnya sampai semua speaker dijumlah, terus dibandingin sama amplifiernya. Amplifiernya berapa watt kuatnya, total speakernya berapa watt. Kalau masih di bawahnya boleh sambung di 100 volt. Dan cara seperti ini hanya berlaku untuk speaker high impedance. Kalau teman-teman pakai speaker low impedance 16 ohm, 8 ohm atau 4 ohm tidak berlaku cara perhitungan menggunakan nilai wattnya karena nanti beda banget. Jadi nilai watt yang ada di speaker low impedance itu tidak seperti ini. Jadi beda banget konsepnya ya. Istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu ya Mas Kurnia. Kira-kira jawabannya sambungnya di COM 100 volt di paralel aja karena semuanya speakernya high impedance. Dan kalau teman-teman sobat Kerenyes masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Atau teman-teman boleh juga kirimkan pertanyaannya di forum komunitas. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi langsung saya, misalkan secara online gitu, teman-teman bisa gabung di live meeting Zoom. Teman-teman caranya klik tombol gabung menjadi member Sobat Kerenyes. Nanti teman-teman bisa gabung di live meeting Zoom. Nanti kita buat sesi live meeting Zoom. Kemudian teman-teman yang bergabung jadi member Kerenyes juga bisa menonton video di channel ini secara langsung setelah saya upload. Teman-teman bisa nonton duluan tanpa iklan. Dan tentunya banyak benefit lagi. Misalkan di live streaming nanti nama teman-teman juga munculnya lain dari yang lain. Karena ada badge-nya, kemudian namanya juga ada warnanya dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ada prioritas. Itu buat teman-teman yang pengen gabung di member Kerenyes. Jadi kita bisa ngobrol langsung nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.